dengan Kristus dalam komuni kudus. Mohon perhatian umat terkasih untuk beberapa hal yang menyangkut tata ibadat Jumat Agung sebagai berikut. Pada kisah sengsara Tuhan, saat Yesus wafat, umat dimohon untuk berlutut, dan setelah berlutut, umat dimohon untuk berdiri hingga kisah sengsara Tuhan selesai. Doa umat meriah. Pada saat ajakan berlututlah kita, umat dimohon untuk berlutut sejenak, dan ajakan berdirilah, umat dimohon untuk berdiri. Pada penghormatan salib suci, saat salib diangkat dan imam melakukan lihatlah kayu salib, umat dimohon untuk berlutut sejenak dan menjawab dengan melakukan marilah kita sangka. Untuk penghormatan salib, umat dapat mencium salib, menundukkan kepala, berlutut, atau menyentuh salib. Setelah upacara mengenang sengsara Tuhan selesai, umat dapat meninggalkan gereja dalam keheningan dengan lebih dulu berlutut atau membungkukkan ke arah salib suci. Ibadat siang hari ini akan dipimpin oleh Pastor Tarsius Suwanto MSc dan dimuliakan kur dari KKP Gloria Doni. Kantong toilet pertama akan digunakan untuk teras sangka. Ingatlah ya Tuhan akan belas kasih, kuduskanlah dan lindungilah selama hamba-Hamba-Mu.
Bagi mereka lah Kristus Putra telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darahnya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Allah dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk, kita dengarkan saja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, saja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, saja kemuliaan kekal. Yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya, maka Ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, kata Yesus kepada mereka, Akulah Dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah Dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang membunuh pedang itu dan menetapkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah Aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepada Aku? Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orangnya berdiri itu menangkap Yesus dan membelenggu dia.
Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal Dia. Prajurit-prajurit memanyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah padanya dan sambil maju ke depan mereka berkata, lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini.
Dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini dan benar kesaksiannya, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada dulamnya yang akan dikatakan. Dan nas lain mengatakan mereka akan memandang Dia yang telah mereka ikat. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi, karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus memutuskan permintaan Yusuf, lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga diperingkus datang di situ, dialah yang telah mendapat waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak harum, kira-kira 50 pati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengamarnya dengan kain lenan dan membukuinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemahaman orang Yahudi. Dengan tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka memalingkan
kita, entah kita sebagai anak-anak maupun dewasa maupun orang tua, pernah mempunyai pengalaman tidak enaknya dari yang paling ringan sampai yang berat. Misalnya, kita pernah dimarahi, kita pernah dibenci, kita pernah dijelek-jelekan, dan mungkin bahkan supaya ada Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berikutlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya-karya iman, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dalam iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Paus Leo ke-14, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih Dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi Dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Kau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Kardinal Suharyo, untuk semua uskup, imam, imam di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kehadirannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gerejamu dengan anggota-anggota baru, supaya menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat rencana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkatmu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh suatu pembaptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengorbankan dalam hati mereka cinta akan namanya dan menemukan kesetiaan akan perjanjiannya. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran, dan bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berasa memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan alasan
teragap oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya anak-anak kita seturut kehendaknya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, kebebasan beragama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang mengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai kehadiran-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk penghormatan terhadap salib suci. Tempat
lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia.
supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentera sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus ini mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang terkasih, tundukkanlah kepala-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah menangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitan-Nya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.